Assalamualaikum Sobat Football United. Manchester United melangkah ke final Europa League musim 2024-2025 dengan format baru, dengan format Liga, lalu knockout. Manchester United sebenarnya di turnamen ini bukan sebagai unggulan, apalagi unggulan utama ya. Bahkan unggulan utama sebenarnya lebih untuk Athletic Bilbao. Di leg kedua ini Manchester United memiliki modal yang sangat bagus, modal yang sangat besar karena unggul 3-0 di San Mamés. Dengan segala dinamika pertandingan tersebut, Manchester United sempat tertinggal duluan, tapi menurut gua mental karakter juga dari para pemain yang luar biasa. Mereka dalam tekanan, pemain Athletic Bilbao sangat bersemangat, determinasi mereka tinggi, mereka unggul duluan. Tapi pemain Manchester United tetap tangguh ya dari sisi mental, mereka tidak ingin melepas peluang begitu saja. Kredit juga gue berikan kepada Ruben Amorim dengan terutama pergantian taktik di babak kedua, ada posisi yang dirubah, ada pemain juga yang diganti yang menurut gue sangat pas, sehingga Manchester United yang tadinya sempat tertinggal dulu mampu menyamakan kedudukan, meruntuhkan semangat ya, harapan dari pemain Athletic Bilbao, dan akhirnya mengubur betul-betul hal tersebut dengan gol kedua disusul gol ketiga dan juga gol keempat. Fantastis malam ini Manchester United, fantastis. Oke, gue akan membahas terkait dengan rating pemain seperti biasa. Langsung gue mulai dari Andre Onana. Gawangnya kebobolan sekali, tapi ada beberapa penyelamatan yang dilakukan. Ada satu tinjuan ya, high claims juga dari Andre Onana. Passing akurasi 45%, long ball dari 21 kali percobaan 5 yang berhasil. Ada satu clearance yang dilakukan. Gue beri Andre Onana nilai 6. Gol yang diciptakan oleh Athletic Bilbao menurut gue gol yang fantastis, gol yang bagus, mengincar pojok. Ini bukan bola yang mudah ya untuk ditepis oleh penjaga gawang, bahkan menurut gue banyak penjaga gawang yang kesulitan dengan bola-bola tersebut. Gue melihat ada ketenangan dari Andre Onana karena Manchester United sering sekali berada pada tekanan sebenarnya, terutama di daerahnya sendiri, tapi Andre Onana tampil cukup oke. Hanya sayang menurut gue satu gol itu artinya tidak bisa clean sheet. Peran dari Andre Onana sendiri secara keseluruhan ya menurut gue cukup oke. Dia memiliki juga perisai-perisai berupa pemain-pemain lini belakang yang juga tangguh. Gue beri dia nilai 6. Victor Lindelof tampil selama 81 menit. Ada 3 duel, 2 berhasil dimenangkan, lalu 89% passing akurasi. Ada 4 long ball, 2 berhasil didaratkan dengan bagus. Ya, Victor Lindelof menurut gue tampil cukup solid, tampil cukup bagus, tapi ada beberapa kesalahan yang dilakukan. Tapi secara keseluruhan gue menilai dia tampil solid juga di lini belakang. Cukup sering ingin melakukan penetrasi ke depan, tapi kualitas bolanya menurut gue tidak cukup oke di sana. Secara keseluruhan dia tampil bagus, gue beri dia nilai 7. Lalu Harry Maguire tampil 90 menit. Ada 6 duel, 5 berhasil dimenangkan. Dia banyak sekali melakukan duel ya dengan Sanadi, striker dari Athletic Bilbao ini. Nampak memang secara khusus diinstruksikan kepada Harry Maguire untuk menjaganya karena juga Sanadi ini memiliki postur yang besar. Passing akurasi tidak cukup bagus, Harry Maguire hanya 66%. Long balls akurasi juga tidak cukup bagus, dari 7 percobaan 2 yang berhasil. Secara keseluruhan dia tampil oke. Tidak ada kartu kuning juga untuk Harry Maguire. Gue beri dia nilai 7. Nilai 8 gue berikan untuk Leny Yoro. Ada 1 assist yang diberikan. Ada 4 clearance, 4 block, 2 tackling, 14 duels yang dilakukan, 10 berhasil dimenangkan. Ada 2 key passes, lalu 86 passing akurasi. Sangat tangguh, baik itu secara bertahan dan juga bagus secara menyerang, melakukan overlap. Puncaknya dia juga memberikan assist dan bahkan ada beberapa umpan kunci yang diberikan oleh Leny Yoro. Gue beri dia nilai 8. Patrick Dorgu di babak pertama tampil tidak begitu maksimal menurut gue ya. Ada juga situasi liar yang tidak rapi dari seorang Patrick Dorgu. Namun demikian dia bisa memberikan 2 umpan kunci, 2 crossing, 1 yang berhasil. Ada 1 big chance created yang dilakukan oleh Patrick Dorgu. Ada 19 duel yang dilakukan, 10 berhasil dimenangkan, 7 clearance. Secara keseluruhan dia tidak tampil buruk, ada 1 kartu kuning juga untuk Patrick Dorgu. Tapi gue menilai setelah dia dipindahkan ke posisi sebelah kanan,
dia tampil lebih solid baik itu secara bertahan maupun juga secara menyerang. Dia tampil sangat kerja keras ya menurut gue Patrick Dorgu. Dengan usia yang masih muda, gue berpikir semoga kualitasnya bisa ditingkatkan lagi. Gue beri dia nilai 7. Dari sisi kanan, wingback kanan Noser Mazraoui tampil selama 62 menit, 89% passing akurasi. Aerial duelsnya 100%, ada 4 clearance. Tampil agak keteteran menurut gue ya di mengawal sisi kanan Manchester United. Ada cukup sering tertembus oleh Unai Gomez dan juga beberapa pemain lain seperti Yuri Berchiche juga. Gue beri dia nilai 7 ya, Noser Mazraoui. Ada 1 kartu kuning juga yang didapatkan di sana. Manuel Ugarte 67% passing akurasinya. 10 duels 7 berhasil dimenangkan, ada 3 clearance, 2 total tackling. Ya, gue menilai Ugarte tidak cukup oke di pertandingan tadi. Mungkin dari sisi bertahan iya, tapi dari sisi build up dia kurang bisa mengimbangi Casemiro ya. Casemiro sering nampak bekerja sendirian dalam build up dan ini bukan situasi yang bagus sebenarnya, terutama ya bagaimana pemain-pemain Athletic Bilbao ini melakukan pressing dengan secara ketat. Gue beri dia nilai 6. Casemiro, fantastis Casemiro. 1 gol yang diciptakan Casemiro, bekerja sangat keras. 82%, 1 shot on target, ada 19 duels, 12 berhasil dimenangkan, 3 clearance, 7 total tackling, 1 interception. Fantastis permainan dari Casemiro. Ada 1 kartu kuning. Kalau tanpa kartu kuning mungkin gue bisa beri dia nilai 9. Tapi karena 1 kartu kuning gue beri dia nilai 8. Tapi penampilan dari Casemiro ini sangat-sangat fantastis. Garnacho. Gue beri Garnacho nilai 6. 1 shot off target. Sayang banget di babak pertama ada situasi one on one yang tidak bisa dimaksimalkan. Passing akurasinya 90%. 1 key passes. 4 duels yang dilakukan. 2 berhasil dimenangkan. Di babak kedua sampai dia digantikan sangat minim sekali peran dari Garnacho. Di babak pertama pun juga demikian dan ketika dia mendapatkan momentum tidak bisa dimaksimalkan. Gue beri Garnacho nilai 6 di pertandingan tadi. Rasmus Højlund, gue senang Rasmus Højlund ada bisa mencetak gol dengan kerja kerasnya di banyak pertandingannya dengan melakukan banyak sekali pergerakan. Ada 1 gol yang diciptakan tadi, ada 1 shot on target, 1 key passes, 9 duels, 3 berhasil dimenangkan. Tampil menyulitkan ya, seperti biasa pergerakan Rasmus Højlund. Mungkin dari proses golnya ada komentar ya gampang saja, sudah di depan gawang kosong segala macam. Tapi gue memberikan kredit positioning dari seorang Rasmus Højlund. Dia seperti tahu bola akan diarahkan kemana oleh Amat dan dia pas ya menempatkan posisi dan juga timingnya. Akhirnya bisa mencetak gol. Gue beri Rasmus Højlund nilai 7. Bruno Fernandes, ada 1 assist yang diberikan oleh Bruno Fernandes. Lalu ada 3 umpan kunci yang dilakukan oleh Bruno Fernandes, 16 duels yang dilakukan, 11 berhasil dimenangkan, ada 1 interception, 4 total tackling. Bruno Fernandes tampil pertama di gelandang serang sebelah kiri tidak begitu optimal menurut gue, tapi di akhir babak pertama dan juga di babak kedua dia tampil lebih ke tengah. Dan nampak dia bisa menghidupkan ya lini tengah Manchester United, tampil juga sebagai inspirasi Kapten Fantastico. Ini menurut gue luar biasa di pertandingan tadi. Gue beri Bruno nilai 8 di pertandingan tadi. Pemain-pemain lain yang masuk ada Luke Shaw, tampil cukup oke. Luke Shaw di pertandingan tadi 28 menit, ada 100% ground duels yang dimenangkan. Lalu passing akurasinya 83%, gue beri dia nilai 7, cukup kuat dalam bertahan dan cukup oke dalam menyerang. Hari Amas dan Kobbie Mainoo tidak gue beri rating ya karena tampil di bawah 10 menit. Amad Diallo tampil selama 27 menit tapi sangat-sangat mengancam ya, 1 assist dan beberapa pergerakannya luar biasa. Dribblingnya 100% keberhasilannya, umpan kunci 1, 81% umpan akurasinya. Big chance creatednya 1, duels 3, dimenangkan semuanya jadi 100%, fantastis penampilan dari Amad Diallo, gue beri dia nilai 8. Mason Mount, fantastis juga penampilannya, 28 menit, 2 gol yang diciptakan, 100% passing akurasinya, ada 2 shot on target dari Mason Mount, 6 duels yang dilakukan, 4 berhasil dimenangkan, interception, ada 1 total striking 3.
Impact-nya sangat luar biasa di lini tengah. Gue beri dia juga nilai 8. Man of the match, kesulitan gue. Man of the match. Ada Casemiro ya menurut gue. Ada Bruno Fernandes juga. Ada Mason Mount. Ada Amad Diallo yang tampil fantastis. Tapi menurut gue Bruno Fernandes tampil bagus di pertandingan tadi seperti biasa menjadi inspirasi. Tapi gue terpikat betul dengan penampilan seorang Mason Mount. Fantastis penampilan dari Mason Mount, luar biasa. Ini mungkin yang kita nanti-nanti atau gue nanti-nanti dari seorang Mason Mount ya, semenjak dia datang ke Manchester United, tampil percaya diri, pergerakannya, umpannya, tidak ada yang salah ya. Bahkan bisa mencetak 2 gol penyeimbang itu sangat-sangat vital sekali 1-1 dan eksekusinya juga fantastis. Bola itu susah di save ya oleh kiper dan gol kedua pun juga tidak kalah luar biasanya. Gue beri man of the match kepada seorang Mason Mount. Bagaimana menurut Sobat Football United? Pemain yang kurang, menurut gue adalah Alejandro Garnacho. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.